diperoleh dari hasil Zoom kemarin. Sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi, namun ada beberapa yang mungkin kami juga pertanyakan pada saat Zoom dengan Menpan, yang juga mungkin ini mewakili pertanyaan kawan-kawan, apakah nantinya bagaimana prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya, dan bagaimana bagi teman-teman yang di luar dari Kemenpan 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Tadi sudah disampaikan, saya akan ulas kembali. Jika tadi disampaikan bahwa P3K paruh waktu ini yang mengusulkan adalah pemerintah atau instansi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga, ataupun instansi daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi. Itu jadi dasarnya, Bapak Ibu. Jadi eh, kembali ditegaskan oleh Menpan bahwa mekanisme P3K paruh waktu ini berdasarkan Kemenpan itu tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Nah, jadi dengan jumlah yang cukup banyak yang sama-sama kita sudah umumkan, Bapak Ibu dapat lihat di website kembali, jumlah non-ASN kita setelah seleksi tahap P3K tahap 1 ataupun tahap 2 itu mencapai 5.000 sekian. Tepatnya kalau di pengumuman itu 5.899. Jadi di sana mencakup R1, R2, R3, dan R4. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman non-ASN yang sudah ikut seleksi baik itu tahap 1, tahap 2, dan sudah diumumkan, agar mengecek kembali dalam lampiran pengumuman yang sudah kami sampaikan di beberapa bulan yang lalu, apa status yang disandang oleh teman-teman. Apakah saya dalam pengumuman tersebut berstatus sebagai R1 atau R2, R3, atau R4? Pastikan nama masing bapak dan ibu ada di sana dengan statusnya. Ini mengapa kami tegaskan kembali, jangan melihat berdasarkan akun yang Bapak Ibu buat. Karena di sana tidak mencantumkan status R1, R2, R3, dan R4. Status itu dapat dilihat dalam lampiran pengumuman hasil seleksi P3K yang sudah kami umumkan di website lampungselatankap.go.id. Di sana ada beberapa lampiran. Mohon benar sama Bapak Ibu ini. Dicek per item lampiran yang sudah kami umumkan. Memang tidak menjadi satu file, namun ada baiknya kita cek di setiap lampiran. Jika tidak ada di lampiran pertama, cek di lampiran kedua. Jika tidak salah, itu ada 5 apa 6 lampiran ya, Pak Ali ya? Itu ada 6 lampiran yang sudah kami sampaikan dalam pengumuman di website tersebut. Dan kami meminta agar Bapak Ibu mengecek masing-masing namanya dan statusnya apa. Ini penting Bapak Ibu, perlu kami sampaikan. Karena tindak lanjut pengadaan P3K paruh waktu itu berdasarkan data yang sudah diumumkan. Data yang sudah diumumkan dalam website Kabupaten Lampung Selatan, dan data tersebut ada di BKN. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengecek status saya apa, ada atau tidak nama saya dalam pengumuman itu. Ini jangan diabaikan Bapak Ibu. Jadi kita bicara tindak lanjutnya, tapi kita tidak tahu status apa Bapak Ibu saat ini. Kalau perlu di print, bahkan kalau perlu di stabilo namanya. Jadi ini yang pertama untuk Bapak Ibu agar menjadi perhatian. Jangan akhirnya kita sudah memperjuangkan, pemerintah pusat sudah membuat sedikit titik terang bagaimana penyelesaian ASN ini, namun Bapak Ibu tidak peduli dengan datanya. Jadi cek kembali di dalam lampiran pengumuman itu status Bapak Ibu dan namanya tertera dalam lampiran. Mungkin itu. Yang kedua, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ali, memang kami dalam kesempatan kali ini membatasi pertanyaan Bapak Ibu karena kami tidak ingin pernyataan ataupun jawaban yang kami sampaikan itu tidak memiliki dasarnya. Karena sampai saat ini perlu kami informasikan Bapak Ibu, kami masih berkoordinasi baik itu dengan Menpan, PIC Menpan, PIC BKN, bahkan di lingkup internal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri. Karena formula apa yang nanti akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan non-ASN yang sudah terdata R1, R2, R3, dan R4 di BKN ini, bagaimana mekanismenya, bagaimana pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya, ini masih kita lakukan.
Jadi bukan kami tidak ingin menjawab pertanyaan Bapak Ibu, namun agar lebih memastikan ketika Bapak Ibu nanti bertanya, maka kami harus mempersiapkan dahulu mekanisme atau simulasi bagaimana pemerintah daerah menyelesaikan non-ASN yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Namun Bapak Ibu tak usah khawatir, ketika kami Zoom dengan Menpan dan BKN, ada beberapa informasi yang sudah kita dapatkan. Kita bisa nanti sampaikan, di mana mungkin pertanyaan Bapak Ibu ini bisa mewakili ya. Ada pertanyaan, Pak, apakah non-ASN yang tidak terdata atau R4 saat ini statusnya dan telah mengikuti seleksi P3K dapat diusulkan menjadi paruh waktu? Itu pun pertanyaan yang kita sering tanyakan. Jawabannya ya. Jadi teman-teman R4 itu dapat diusulkan menjadi P3K, namun perlu kami sampaikan bahwa informasi itu tentu poinnya mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Nah ini jangan dibilang, wah percuma dong. Bapak Ibu harap bersabar, kami sedang berupaya. BKD dan instansi terkait lainnya sedang berkoordinasi agar teman-teman dapat diusulkan semua menjadi P3K paruh waktu. Namun kita harapkan harapan dan doa ini juga bisa terkabul dan dapat terrealisasi dengan anggaran Kabupaten Lampung Selatan yang memadai. Jadi Bapak Ibu, kita pertanyaan tadi sudah kita sampaikan dan jawabannya kembali menjadi pertimbangan bagi instansi daerah. R1, R2, R3, dan R4 itu dapat diusulkan dengan poin tadi penting mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Dan saat ini kita sedang berupaya, jadi mohon bersabar. Segera akan kita lakukan Zoom kembali. Bahkan kita akan mungkin buka diskusi. Jika kepastian itu sudah kita peroleh dengan persetujuan dari tim TAPD, bahkan pimpinan kita, Bapak Bupati Radityo Egi Pratama dan Bapak Saiful, mudah-mudahan dapat mengakomodir harapan kita semua. Bismillah bisa. Kemudian pertanyaan kedua yang sering kita sampaikan, Pak, bagaimana non-ASN yang tidak terdata, tidak mengikuti seleksi P3K, namun tidak lulus dan sudah ikut seleksi di CPNS? Pertanyaan ini kami sampaikan mengapa, Bapak Ibu? Karena ada sebagian teman-teman non-ASN kita yang mereka tidak masuk pendataan, sudah mengabdi 2 tahun lebih, namun kemarin memilih mengikuti seleksi CPNS, bukan P3K. Sejauh ini jawaban dari BKN, itu tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Dan ini sudah kita peroleh dari hasil question and ya, Q&A yang sudah dilakukan oleh BKN. Pertanyaan ketiga, apakah non-ASN yang lulus mengisi formasi, kemudian mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri, apakah bisa diajukan juga? Jawaban dari BKN, bisa. Dan Alhamdulillah, di Lampung Selatan, formasi 160 kemarin, dari formasi guru 130, tidak ada yang mengundurkan diri. Formasi kesehatan, yang di tahap 1 masih menyisakan 8 formasi, di tahap 2 sudah terisi 3 formasi. Sehingga masih kosong 5 formasi untuk tenaga kesehatan. Tenaga teknis, yang jumlahnya 10, terpenuhi pada saat tes P3K tahap 1, dan Alhamdulillah tidak ada yang mengundurkan diri. Artinya Bapak Ibu, untuk pertanyaan ketiga ini, khusus wilayah Kabupaten Lampung Selatan, tidak ada yang mengundurkan diri. Lanjut ke pertanyaan keempat. Pak, bagaimana non-ASN yang lulus namun tidak mengisi daerah? Ini sama statusnya dengan yang mengundurkan diri. Di Lampung Selatan tidak ada. Jika pun ada, jawaban dari BKN, jika lulus namun tidak mengisi daerah, dia tidak bisa diusulkan. Karena statusnya masih lulus. Artinya dia sudah dialokasikan untuk mengisi formasi dan dia tidak mengajukan pengunduran diri. Namun mengisi daerah tidak, ketika tahapan daerah pengisian daftar riwayat hidup tidak dilakukan, formasi itu tidak bisa dilakukan optimalisasi. Apa itu optimalisasi Bapak Ibu? Jadi ketika diumumkan, si A lulus mengisi formasi. Sudah diumumkan dan tidak ada
pengajuan pengunduran diri, maka masuk ke tahapan pengisian daftar riwayat hidup. Ketika sudah mengajukan pengisian daftar riwayat hidup, maka status formasi itu dianggap sudah terisi. Nah, di tahap ini tiba-tiba yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan daftar pengisian daftar riwayat hidup, maka yang bersangkutan tidak bisa diajukan untuk menjadi P3K per waktu. Karena statusnya dia sudah lulus. Jadi ini buat perhatian kita semua ke depan, jika sudah diumumkan lulus, pastikan diambil atau tidak dulu. Jika tidak, segera mengajukan pengunduran diri, agar teman yang di ranking di bawahnya dapat diajukan untuk optimalisasi. Jika tidak mengajukan pengunduran diri, tahapan daftar riwayat hidup itu diproses, maka tidak bisa dilakukan optimalisasi. Tahapan optimalisasi itu ketika pengumuman lulus mengisi formasi, disitulah masa optimalisasi. Namun jika di tahapan pengisian daftar riwayat hidup, itu tidak bisa dilakukan optimalisasi kembali. Sehingga sampai saat ini, formasi itu tidak bisa digantikan. Itu pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang keenam, Pak, bagaimana non-ASN yang terdata? Terdata ini kita sama-sama tahu ya artinya. Dia P1, dia prioritas dari K2, dan hasil pendataan masuk database BKN di tahun 2022. Ini yang terdata. Pak, bagaimana non-ASN yang terdata? Kemudian TMS karena memilih formasi di luar instansi. Contoh, ada yang sudah menghubungi kami pada saat tes tahap 2 kemarin. Dia ternyata memilih formasi di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu sudah diklik resume atau submit. Nah, ini menjawab sekaligus apa yang ditanyakan. Bagaimana ke depannya? Untuk kondisi seperti ini, jawaban dari BKN tidak bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Karena yang bisa diusulkan, yang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Sudah mengikuti CAT-nya. Bukan seleksi administrasinya atau hadir tapi tidak masuk dalam ruang tes. Jadi ini dikatakan satu paket sampai dengan mengikuti tes CAT. Dan namanya diumumkan dalam pengumuman resmi di website kabupatenlampungselatan.go.id. Dan pertanyaan terakhir yang kami sampaikan di sini, bagaimana non-ASN yang terdata namun tidak hadir? Ini sama, tidak bisa diajukan atau diusulkan menjadi P3K per waktu karena tidak mengikuti ujian CAT. Itu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili pertanyaan kawan-kawan yang menjadi perhatian kita semua, dan tolong kembali tanyakan ke masing-masing diri kita, Bapak Ibu. Apakah saya kemarin sudah mengikuti tahapan seleksi sampai dengan tes CAT-nya atau belum? Kalaupun sudah, apakah nama saya ada dalam lampiran pengumuman hasil tes P3K kemarin? Jika sudah ada, apa statusnya? Jadi Bapak Ibu tolong dicek kembali lampiran pengumuman yang sudah kami sampaikan di website resmi Kabupaten Lampung Selatan. Apa nama saya ada dan apa status saya di sana? Di print Bapak Ibu di stabilo agar jadi acuan Bapak Ibu untuk melihat tindak lanjut ke depannya seperti apa. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Ali terkait dengan formasi. Memang tahap 1 dan tahap 2 kemarin khusus Lampung Selatan itu lebih menitik beratkan berdasarkan tingkat pendidikan. Ini kenapa kami ambil Bapak Ibu kebijakannya. Mengingat Bapak Ibu ketika pendataan itu masih menggunakan ijazah yang lama. Atau yang kemarin tidak sempat mengikuti tahap 1 bagi yang terdata P1, K2, ataupun pendataan 2022. Sehingga formasi yang kita siapkan itu berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam materi yang disampaikan oleh Menpan, yang tadi sempat diulas oleh Pak Ali, untuk pengajuan paruh waktu ini akan menggunakan ijazah Bapak Ibu yang terakhir. Nah, kami mohon dalam pemetaan nanti yang akan kami lakukan, Bapak Ibu juga mengupdate. Kalau guru mungkin di data pokok pendidikan, singkatannya apa itu? Data pokok pendidikan. Untuk tenaga kependidikan, guru yang tadi disampaikan, saya dulu TU Pak, sekarang sudah punya S1 dan sudah mengajar. Update data Bapak Ibu di Dapodik atau data pokok kependidikan. Itu ada di Dinas Pendidikan ataupun operator sekolah, silakan berkoordinasi. Jangan lagi kami temukan data yang ditarik oleh BKN dari data Dapodik, ternyata Bapak Ibu belum mengupdate. Karena itu di tes tahap 1 dan tahap 2 kemarin, itu terjadi Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang status di Dapodiknya
belum sarjana. Ketika sudah mendaftar, bahkan sudah limit waktu penutupan pendaftaran, baru melapor atau mempertanyakan bagaimana cara mengupdate. Teknis mengupdate pendidikan bagi tenaga guru itu lebih ke dinas pendidikan. Ya, silakan berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar mengupdate pendidikan terakhirnya, kemudian formasinya. Jadi Bapak Ibu, kami tidak memetakan teman-teman fungsional guru apa ijazahnya linear dengan tugas mengajarnya, itu berdasarkan data Dapodik Bapak Ibu sendiri. Jadi mohon untuk tenaga guru mengupdate secara berkala ijazah yang dimiliki dan kesesuaian tugas mengajarnya di dalam aplikasi Dapodik. Itu untuk yang guru. Kemudian untuk tenaga kesehatan, itu pun kemarin di tahap 1 dan tahap 2 masih gelondongan mendaftar. Bahkan kami temukan ada teman-teman kesehatan atau guru mendaftar di formasi Pol PP. Walaupun memang secara uh, tupoksi tidak sesuai, namun itu menjadi dasar bahwa Bapak Ibu berdasarkan tingkat pendidikan dapat mendaftar di formasi itu. Terus terang saat ini kita sudah mendapatkan informasi dari Menpan dan masih ada waktu yang cukup untuk memetakan. Nah, ini tenaga kesehatan dapat mengupdate data kualifikasi pendidikannya di SIM PMK. Oh, jadi untuk tenaga kesehatan nanti akan kami lakukan verifikasi dan validasi. Bahkan seluruh non-ASN yang nanti akan diusulkan menjadi paruh waktu akan kami lakukan verifikasi dan validasi. Di sini akan nanti kita bentuk berkoordinasi apakah dibentuk tim lintas instansi yang menaungi bahkan dari instansi pengawasan agar bekerja sama kita memverifikasi dan memvalidasi berkas Bapak Ibu untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dalam kegiatan verifikasi nanti kami mohon kerjasamanya. Ini kenapa kami sampaikan, terutama bagi kepala-kepala unit kerja atau atasan langsungnya. Karena dalam verifikasi dan validasi nanti atau perpal nanti itu bukan hanya data kualifikasi pendidikan, data jabatan, namun yang lebih penting adalah pemutakhiran datanya, di mana masing-masing unit kerja itu nanti akan kami minta untuk membuat pernyataan untuk diverifikasi. Apakah Bapak Ibu atau non-ASN yang tertera dalam pengumuman tersebut saat ini masih bekerja aktif atau sudah tidak? Nah, ini akan nanti kita susun bagaimana format dan mekanismenya, namun gambarannya perlu pemutakhiran data, baik itu kualifikasi pendidikan Bapak Ibu, jabatan Bapak Ibu, unit kerjanya, dan keaktifannya. Jadi mohon kerjasamanya, dan itu butuh waktu Bapak Ibu, karena mengingat mekanisme yang tadi disampaikan, itu diusulkan per orang. Jadi by name, kalau istilahnya by name by address. Jelas orangnya, jelas tempatnya, dan jelas formasinya. Jadi itu Bapak Ibu. Kami mohon segera mengupdate datanya masing-masing. Jika nanti kami butuhkan, nanti akan kami sampaikan surat edaran ataupun formulir yang harus disiapkan untuk mendukung verifikasi dan validasi data by name-nya untuk diusulkan menjadi paruh waktu di sistem Menpan perencanaan BKN. Itu Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Jadi saat ini hanya sebatas itu informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu dengan Kemenpan dan hasil koordinasi dengan BKN. Yang saat ini juga sudah kita lakukan, sedang berkoordinasi di lingkup internal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar kita untuk mengusulkan non-ASN yang sudah terdata di BKN, yang sudah menyandang status R1, R2, R3, R4. Kita berharap Bapak Ibu, di sini pun kita masih berupaya agar seluruh non-ASN, kita berharap dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan Lampung Selatan secara anggaran ketersediaan juga bisa menampung dan mengakomodir seluruh non-ASN yang sudah terdata di BKN. Mungkin sekilas tambahan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali, ini saya sampaikan kembali. Jika nanti kita sudah memperoleh informasi yang terupdate, terbaru, dan sudah jelas, maka kami akan segera mengadakan sosialisasi dengan Zoom ini juga ke Bapak Ibu sekalian, agar tidak terjadi kesimpang siuran
informasi yang diperoleh oleh teman-teman di unit kerja masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu, sekian informasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Topo, atau ada tambahan dari Pak Ali? Pak Ali cukup? Kita Topo? Karena sesi Zoom kita hari ini tidak ada diskusi. Mengingat jika nanti kita buka diskusi, kami belum memiliki dasar informasi yang pasti bagaimana tindak lanjutnya. Dan Menpan pun hanya menyampaikan sebatas hal yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Mungkin itu, Pak Topo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kodri, terima kasih Pak Ali.